Meski menuai hasil yang memilukan di Qatar, Luca Marini tegaskan dirinya tidak patah arang untuk membuat Honda menjadi motor juara. Sementara itu, Francesco Bagnaia menjelaskan strateginya ketika mampu juara dan membekuk Martin dan Binder dalam balapan di Qatar. Berikut berita selengkapnya MotoGP 2024 hari ini. Lebih dari 3 bulan yang lalu, pengumuman bahwa Marc Marquez akan meninggalkan Honda dilihat oleh Luca Marini sebagai kesempatan seumur hidup untuk bergabung dengan tim pabrikan resmi di kejuaraan dunia MotoGP. Dia tahu bahwa pintu Ducati, merek yang dia kendarai selama 3 tahun terakhir di bawah payung VR46, tidak akan pernah terbuka untuknya. Itu adalah keputusan yang berani dan sadar, tetapi tidak perlu waktu lama bagi adik Valentino Rossi untuk memahami bahwa dia telah menempatkan dirinya dalam masalah serius. Lebih dari 100 hari yang lalu, pada akhir pekan 19 November, MotoGP Qatar 2023 berlangsung, di mana Marini meraih posisi terdepan dengan catatan waktu tercepat 1 menit 51,762 detik di atas Desmos Medici GP22. Pada Sabtu yang sama, pembalap Italia itu melewati garis finish di urutan ketiga dalam sprint race, 2,8 detik di belakang pemenang Jorge Martin. Pada Minggu dalam balapan, ia menambahkan podium yang kedua musim ini dengan finish ketiga di posisi ketiga. Akhir pekan ini, di atas Repsol Honda 2024, Marini menempati posisi ke-21 di grid setelah berada di posisi 11 saat Q1 dengan 1 menit 52,952 detik. Mencatatkan waktu 1,2 detik lebih lambat tahun ini dengan motor Jepang dibandingkan tahun lalu dengan motor Italia 2022. Dalam sprint race, Marini melintasi garis terakhir, terpaut 25,55 detik di belakang pemenang, lagi-lagi Martin. Dalam waktu kurang dari 100 hari, anak laki-laki dari Tafulia itu telah berubah dari surga ke neraka. Balapan kali ini sangat sulit dibandingkan tahun lalu, ketika semuanya terasa mudah bagi saya. Jelas pembalap Italia ini di akhir hari yang menegangkan pada Sabtu. Kami harus tetap tenang, bersikap positif dan fokus pada tujuan kami, yaitu beradaptasi dan mengenal motor dengan lebih baik, ujarnya. Meski uji coba pertama itu penting, Marini ingin mengambil sisi positifnya. Pada akhirnya ini hanya balapan pertama saya dan saya tahu di mana posisi saya. Ada tanda-tanda positif, masalahnya adalah mereka tidak konstan, terkadang lebih baik dan terkadang lebih buruk, ucapnya. Pada Jumat di awal akhir pekan, Marini tampil lebih solid, baik di sesi kering di pagi hari maupun di sesi basah di sore hari. Jumat semuanya tampak lebih normal, sementara Sabtu jauh lebih rumit dari yang diharapkan. Bahkan kecepatan yang saya pertahankan saat sprint race terasa aneh, karena saya sangat lambat. Saya tidak mengatakan saya cepat dalam simulasi tes, tetapi saya memiliki kecepatan yang lebih normal, seperti rekan satu tim saya yang lain, imbuhnya. Hanya dalam 11 lap, Marini kalah beberapa detik dari Joan Mir yang berada di urutan ke-15 dan Johan Zarco ke-16. Keduanya tertinggal 14 detik di belakang sang juara. Saya tidak bisa membuat motor berbelok, kedua ban saya selip, dan saya melaju jauh kemana-mana. Saya bisa sangat kuat saat mengerem, saya bisa menyerang dan bertahan, tetapi ketika tiba saatnya untuk melepas rem, Mir dan Zarco membuat perbedaan, ia mengungkapkan. Kami harus memahami apa yang sedang terjadi, saya merasa lebih buruk dibandingkan saat tes dan juga dibandingkan dengan Jumat. Mungkin itu bukan sesuatu yang normal, tapi itu sesuatu yang bisa terjadi. Adik dari Valentino ini tidak ingin menjadi lebih tertekan dari yang seharusnya, meskipun situasinya tidak terlihat mudah. Itu normal. Kami mencoba mengambil jalur yang berbeda. Ada banyak hal yang harus dikerjakan karena Anda selalu menemukan hal yang berbeda dalam balapan dan pasti akan menarik untuk menghadapi 22 lap pada hari Minggu, jelasnya. Seperti Marini, Zarco memulai debutnya bersama Honda tahun ini. Ia berasal dari tim satelit Ducati, Pramac, jadi mungkin bisa menjadi referensi ideal untuk memahami situasi. Zarco mencatatkan waktu yang luar biasa di babak kualifikasi. Saya melihat datanya untuk mengetahui bagaimana dia melakukannya. Dia bisa membelokkan motor dengan sangat baik di tengah tikungan tanpa kehilangan terlalu banyak saat mengerem, dan seperti halnya di Ducati, dia kuat saat start, kata pembalap nomor 10 itu. Saat ini ia mengendarai motor dengan sangat baik meskipun ia sedikit mengalami kesulitan dalam balapan. Ia tidak 100%, tetapi itu normal dengan motor yang sangat berbeda. Kami semua bekerja ke arah yang sama.
Kami akan melihat data dari sprint race dan mencoba sesuatu di sesi pemanasan. Bahkan jika itu hanya sesi siang hari selama 10 menit dan balapan di malam hari. Itu bisa berguna untuk memahami perasaan saya. Saya pikir hal terburuk dari motor terjadi ketika ban mengalami kerusakan pertama. Jika Anda dapat menunda momen itu sebanyak mungkin, maka Anda akan selamat. Jika tidak, Anda akan kehilangan banyak hal seperti yang terjadi pada kami kemarin. Tutup Marini. Pembalap Ducati Lenovo Francesco Bagnaia berhasil menjadi yang tercepat saat balapan MotoGP Qatar 2024 di Lusail International Circuit Doha, Senin 11 Maret 2024 dini hari. Bagnaia menyebut momen ini sebagai start yang sempurna. Setelah melahap 21 lap sirkuit Lusail, Francesco Bagnaia sukses menjadi pembalap pertama yang tiba di garis finish. Bagnaia mencatatkan waktu 39 menit 34,869 detik, unggul hingga 1,329 detik atas Brad Binder di tempat kedua. Sejak awal strategi Bagnaia jelas mengungguli Jorge Martin sejak lap pertama sebelum memacu motornya dengan cukup cepat untuk membuat jarak tanpa menghancurkan ban motornya. Ketika ditanya apakah ini menjadi start terbaik untuk memulai musim MotoGP yang pernah dibayangkan, Bagnaia menjawab, "Tentu saja, ini sangat penting setelah kemarin untuk mengubah strategi di lap-lap awal. Saya hanya mencoba untuk lebih agresif dan saya tahu jika saya memimpin di lap-lap awal, maka potensi saya cukup bagus untuk bisa menjaga jarak," ujar Bagnaia. Bagnaia juga mengaku strategi yang membawanya menjadi pemenang di MotoGP Qatar 2024 tak lepas karena apa yang dipelajarinya setelah menjalani sprint race pada Sabtu malam. Balapan sprint kemarin adalah pelajaran yang bagus untuk sedikit mengubah pendekatan demi mendapat performa yang lebih baik dengan motor baru itu, ujar Bagnaia. Saya harus berterima kasih kepada tim saya karena dari kemarin malam hingga pagi ini kami mendapatkan peningkatan performa untuk balapan. Secara keseluruhan ini adalah start yang sempurna untuk musim ini, tegasnya. Setelah mengalami permasalahan vibrasi ketika balapan sprint, Bagnaia mencoba untuk berkendara dengan cara yang berbeda pada sesi balapan yang sebenarnya. Saya berkendara dengan cara yang berbeda, saya mendapatkan performa dengan cara yang berbeda yang berguna untuk meredam vibrasi. Hari ini saya hanya sedikit merasakannya dalam 2 lap terakhir, ujar Bagnaia. Mungkin di Portimao kami tidak akan mengalami masalah ini karena lintasan Portimao memiliki grip yang benar-benar berbeda. Namun saya pikir kami tahu benar di mana masalah vibrasi ini muncul, tutup Bagnaia.